Dan kalau sudah seperti itu, setan tadi usahanya berhasil, dia akan bertepuk tangan seperti itu. Nah, jadi bagi penderita waswas, jangan berputus asa dan jangan biarkan waswas tersebut terus menguasai. Segera sembuhkan. Nah, bagaimana caranya? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan sesuatu apapun dan tetap semangat. Nah, di video ini saya akan mengulas tentang penyakit waswas. Penyakit waswas merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh setan, yaitu setan menimbulkan bisikan atau waswas ke dalam dada manusia. Namun bagi penderitanya seolah bisikan tersebut adalah dari dirinya sendiri. Orang yang mengalami waswas mungkin merasa hanya dirinya lah, atau hanya sedikit orang yang mengalami waswas tersebut. Namun sebenarnya sangat banyak. Itu yang saya ketahui dari orang-orang yang curhat kepada saya, terutama orang-orang yang menderita waswas tersebut. Bahkan di internet ada komunitas penderita waswas tersebut. Di Indonesia, di Malaysia, bahkan di luar negara kita dan Malaysia tersebut juga banyak penderita waswas. Was-was sama atau mungkin setidaknya mirip dengan OCD. Nah, cuman karena saya bukan ahlinya, tidak mengetahui apa OCD tersebut. Yang jelas yang saya ketahui hanyalah was-was aja gitu ya. Nah, was-was itu penyebabnya apa sih? Was-was itu penyebabnya yang paling utama adalah karena minimnya pemahaman kita, terutama dalam ilmu agama. Biasanya orang yang diserang was-was oleh setan itu orang yang ibadahnya ingin bagus, apik atau hati-hati ya dalam melaksanakan ibadah, namun ilmu yang minim. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dikira-kira apakah misalnya kalau wudu saya ini sah atau enggak, sholat saya ini sah atau enggak, dan sebagainya. Cuman masalah was-was ini tidak hanya menyerang dalam masalah seperti tadi, seperti wudu, sholat, namun juga menyerang akidah ya, menyerang akidah. Karena was-was itu selain membisikkan untuk hal-hal yang seperti tadi, di syariat tadi, apakah itu di wudu atau di sholat dan sebagainya, tapi seringkali juga menyerang hal-hal yang memang itu kalau bukan penyakit, itu memang sudah merusak akidah kita. Jadi ada pikiran-pikiran yang kotor, yang jelek, yang sangat hina ya, itu yang bagi penderitanya itu sangat membuat ketakutan, khawatir dengan pikiran-pikiran tadi, dengan bisikan-bisikan tadi. Itu dia akan berdosa, bahkan berdosa besar, dan seringkali merasa murtad atau sudah
kufur, sudah keluar dari agama Islam dan kafir gitu ya. Tapi insya Allah tidak sampai seperti itu karena ini merupakan penyakit ya. Nah, ya saya tidak akan sebutkan lah bagaimana ya pikiran-pikiran atau bisikan yang kotor tadi, karena kita sama-sama tahu ya, sama-sama tahu. Saya khawatir kalau saya sebutkan di sini orang yang tidak tidak paham akan kaget gitu kan, sehingga menjadi fitnah, menjadi masalah gitu ya, yang bisa mengundang ya reaksi yang berlebihan dari orang-orang yang tidak memahaminya. Jadi sekali lagi was-was itu merupakan bisikan dari setan di dalam dada manusia, di mana penderitanya merasakan bahwa hal tersebut adalah dari dirinya sendiri, dan itu sangat mengganggu, menakutkan, mengkhawatirkan, sehingga yang lebih sebetulnya yang lebih harus diwaspadai adalah was-was tersebut kalau tidak segera diobati atau ditangani, itu membuat penderitanya putus asa gitu kan. Karena dengan was-was tersebut si penderita merasa dirinya telah berdosa besar, bahkan murtad atau kafir ya. Padahal insya Allah sekali lagi tidak seperti itu. Namun memang tujuan setan membuat was-was semacam ini, saya kira lebih kepada sebetulnya dengan adanya was-was tersebut, ketakutan tadi membuat si penderita menjadi berputus asa dari rahmat Allah gitu kan. Nah, kalau sampai merasa sudah putus asa seperti itu, maka itu yang sangat dikhawatirkan itu ya dia sudah tidak percaya lagi kepada Allah gitu kan, putus asa dari rahmat Allah, dan itu betul-betul dosa kalau seperti itu. Kalau was-was tadi tidak sampai berdosa seperti itu ya akibatnya, tapi kalau udah berputus asa dari rahmat Allah itu merupakan dosa yang besar. Dan kalau sudah seperti itu, setan tadi usahanya berhasil, dia akan bertepuk tangan seperti itu. Nah, jadi bagi penderita was-was, jangan berputus asa dan jangan biarkan was-was tersebut terus menguasai. Segera sembuhkan. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya kemanapun, berapa lama pun, seberapa banyak biaya yang dikeluarkan, was-was tidak akan sembuh jika tidak memakai cara ini. Dengan catatan, ini adalah cara yang secara umum atau yang secara yang paling efektif gitu kan, secara ikhtiar untuk mengurangi bahkan menghilangkan atau mengobati penyakit was-was. Memang kalau Allah sudah berkehendak, tanpa ikhtiar pun, kalau menurut Allah sembuh ya sembuh. Tapi masalahnya di dalam penyakit was-was ini, keajaiban tersebut belum pernah, atau mungkin kalau ada pun jarang terjadi. Keajaiban jarang terjadi. Jadi diperlukan ikhtiar dari kita, dan terutama ikhtiar dari diri kita sendiri. Mungkin berkenaan dengan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengubah apa yang ada pada dirinya. Nah, jadi meskipun was-was tersebut atau penderita was-was ini telah berobat kemanapun,
berapa lama pun dengan biaya sebanyak apapun, jika dirinya sendiri tidak mau mengubahnya, apa yang ada dalam dirinya, pikirannya, maka ia tidak akan sembuh. Jadi apakah obatnya? Obatnya mudah saja. Bagaimanakah mudahnya? Obat penyakit was-was adalah mengacuhkannya, mencuekannya, atau tidak memperdulikannya sama sekali. Itu obatnya. Setelah kita biasa mencuekannya, mengacuhkannya, maka dalam hitungan 1 bulan sampai dengan 2 bulanan paling lama, insya Allah was-was kita akan sembuh, hilang sama sekali. Ataupun kalaupun memang sesekali datang, ya tidak akan berpengaruh lagi kepada kita. Kita cuekan aja lagi. Nah, hanya masalahnya orang atau penderita was-was seringkali bilang, "Kang, kalau saya cuekan, apakah bukan berarti saya itu menyetujui was-was tersebut? Apalagi was-was tersebut sangat kotor gitu kan. Apa isinya? Bisikan-bisikan yang wah luar biasa. Jika mungkin bukan penyakit, itu memang bisa menimbulkan dosa yang besar, bahkan murtad. Tapi sekali lagi, was-was tidak mengakibatkan dosa besar, apalagi menimbulkan murtad atau kufur, ya, insya Allah. Karena ini penyakit. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam diri penderitanya. Penderita was-was tersebut kan, Allah tahu bahwa dirinya itu tidak mau punya bisikan-bisikan atau ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah, karena memang itu bukan pikirannya sebetulnya. Itu adalah bisikan dari setan di dalam dirinya, di dalam dadanya, seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir nanti dengan mengacuhkannya kita akan berdosa. Justru dengan mengacuhkannya itu kita atau was-was yang diderita akan perlahan pergi dan sembuh, seperti itu. Sebaliknya, jika was-was itu kita lawan, kita pikirkan, itu akan menimbulkan atau mengundang bentuk-bentuk was-was yang baru yang akan makin memperparah was-was yang kita derita. Seperti itu pengalaman saya. Dan bukan hanya itu, was-was yang tidak segera sembuh itu juga akan menyerang fisik kita. Fisik kita akan diserang dengan berbagai penyakit. Ya, penyakit fisik, ya, penyakit lahir tentunya. Sudah psikis kita atau batin kita sakit dengan was-was tadi, fisik kita juga akan sakit. Makanya segera obati dengan cara mengacuhkannya. Itu kunci. Sayangilah waktu Anda, usia Anda, kehidupan Anda, uang Anda, supaya tidak dikeluarkan lagi buat mengobati penyakit was-was kemana-mana, ya. Tapi hanya dengan cara yang sederhana tapi ampuh tadi, yaitu dengan cara mengacuhkannya, seperti itu. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan dengan cara ini semoga Allah perkenankan pertolongannya sehingga sahabat-sahabat yang menderita was-was Allah sembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.